Oke, di sini damage saya 90k ya. Oke, kita lihat nih damage taken si Nautilus berapa. 100.000 ya Tuhan, ini game apaan? Wah, ini parah. Ini hard steal, sumpah harus di nerf ya. Oke, kita dapet ini masalahnya. Gila nggak tuh? Gila gua. Kita nggak tahu ya, ini kita pencet tombol auto aja. Tuhan. Oke, hai semuanya, apa kabar? Balik lagi dengan channel saya Fidel Gameu. Di kesempatan kali ini saya akan memainkan dan menjelaskan build on hit Twitch ya, seperti yang di request di video saya sebelumnya. Dan kebetulan saya juga baru nge-post video fakta Twitch yang bisa kalian cek di TikTok saya ya. Di situ saya menjelaskan kenapa on hit build di Twitch itu lebih bagus daripada champion-champion lainnya ya. Visit TikTok saya dan nonton ya biar kalian lebih jelas. Tapi intinya Twitch itu satu-satunya champion di Wild Rift ya yang dengan ultimate-nya itu bisa sekali auto itu bisa nembus ke banyak target dan semua targetnya itu menerima 100% dari on hit yang dia punya ya. Lalu dikombinasikan dengan efek dari Runaan's itu dua target itu bisa menerima 200% efek on hit di setiap auto yang Twitch punya ya. Jadi Runaan tambah ultimate Twitch itu bisa menyebabkan 200% on hit effect ke dua target. Jadi kalau bagi saya sih ada 3 build yang bisa dipakai di Twitch ya. Sebenarnya ada build critical, ada build AP, ada build on hit. Tapi yang saya akan kupas di sini yang on hit ya. Dan by the way, build on hit yang bisa kalian lihat ini juga nggak berlaku di Twitch doang ya. Tetapi di berbagai macam marksman yang emang mau pakai on hit juga bisa pakai template yang sama sih. Kayak build on hit Kalista yang saya pakai itu juga sama persis ya, exactly the same kayak gini. Begitupun Action juga bisa pakai build ini. Build item pertama ya on hit itu yang main attack speed. Jadi untuk boostnya kita pakai Berserker's Grace. Lalu sebenarnya ini singkat banget ya. Ini 4 item selanjutnya ya jelas item-item on hit ya. Blade of the Ruined King ini setelah di buff kemarin juga jadi bagus ya untuk jadi item pertama. Item on hit yang sangat populer ya karena dia ngasih physical damage itu berdasarkan maximum health musuh. Tapi ini item yang aman aja sih, nggak selalu cuma bisa dipakai lawan tank ya karena dia ngasih stats yang bagus-bagus ya. Attack damage, attack speed, dan physical vamp yang gede banget ini yang kita akan gunakan untuk meningkatkan sustainnya dari pengguna build on hit ya. Terus setelah di buff kemarin juga ini nge-steal movement speednya tuh sampai 40% ya dari Repentance. Itu bisa jadi alat kiting atau alat kayak sisi gitu lah biar musuhnya tuh nggak bisa lari ya. Lalu ini menurut saya item wajib ya di item ketiga setelah boots dan item on hit pertama itu Runaan's Hurricane ya. Dan udah tahu ya efeknya apa. Jadi di setiap auto itu pengguna item ini bisa target 2 target tambahan yang akan menerima 100% efek on hit yang dipunyai oleh penggunanya ya. Ini item wajib on hit ya, apalagi kalau digabungin sama physical vamp dari Blade of the Ruined King. Di setiap auto itu jadi bisa nge-heal gede banget ya dengan gabungan Runaan dan Blade of the Ruined King. Terus ya Wind Blade itu juga ada 15 physical damage on hit ya. Dan untuk Twitch emang item ini core ya, karena dia bisa nge-apply pasif Deadly Venom itu ke 2 target tambahan. Berarti ledakan ability 3-nya itu bisa kena lebih banyak target ya. Selain itu, Twitch itu secara desain memang clearing power tuh rada lemah ya. Ability-ability-nya itu cooldown-nya lama, apalagi pakai build on hit yang minim ability haste. Jadi Runaan's Hurricane ini akan membantu clearing powernya Twitch banget ya. Lalu selanjutnya sih menurut saya Terminus itu bagus banget ya. Saya tuh rencana buat kupas secara detail si item ini, tapi lihat ya ini harganya cuma 3,2k tapi ngasih statsnya bejibun ya. Dari attack damage, attack speed ya, attack damage-nya juga 40, gede banget ya. Terus ada bonus on hit-nya itu juga 35 fix ya. Nggak seperti Wit's End ya yang kayak scaling gitu, dia dari level 1 pun juga selalu memberikan 35 bonus magic damage on hit. Artinya early game itu dipakai juga sebenarnya bisa bagus loh Terminus. Lalu passive juxtaposition-nya itu bisa ngasih defensive stats pertama
Ya, terus juga stats armor pen dan magic pen ya. Ini cocok banget ya buat build on hit yang bakal ada kayak kombinasi magic damage dan physical damage ya. Lalu item setelahnya itu Wit's End ya. Ini item yang murah cuma 2,7k, ngasih attack speed yang gede dan magic resist yang gede ya buat lawan magic damage. Lalu ini ngasih on hit damage yang gede banget yaitu 80 ya di saat level Twitch-nya udah level 15. Dan yang kalian perlu tahu di saat darah Twitch itu di bawah 50%, itu dia bakal nge-heal sesuai dengan damage yang dilakukan dari damage si Wit's End ini ya. Ya, dan yang perlu kalian tahu karena ultimate Twitch itu, misalnya darah Twitch di bawah 50% dan dia kebetulan nyerang itu kena 5 champion musuh, maka dia bisa menerima efek healingnya itu dikali 5 ya. Sini bisa 7 kali lipat ya dengan tambahan dari runes juga. Lalu untuk item terakhir itu opsional, jadi bisa pilih Guardian Angel, itu paling aman menurut saya. Karena kalian lihat ya, jadi kita udah ada stats Magic Resist, kita perlu stats armor juga ya. Terus kalau ditambahin dengan stats defensif dari terminus, jadi si Twitch ini bakal punya stats defensif yang lumayan. Terus dia dengan healing dari Blade of the Wind King sama Wit's End itu dia jadi bisa ya lebih survivability-nya lebih gede gitu loh. Dan Guardian Angel ya pasif Resurrect-nya tuh emang bagus aja ya buat menyelamatkan edisi yang selalu jadi target. Kalau nggak Youmuu's Ghostblade juga bisa dipakai ya, karena kita akan menggunakan sudden impact ya, jadi kita bisa nge-stack stat pen-nya. Lalu emang ini item juga bagus ya setelah di buff. Kita nggak ada stat movement speed di itemnya si Twitch ini, jadi efek passive movement speednya itu bisa bagus. Terus efek on hit Maw itu juga bagus ya sebenarnya, tapi kita udah pakai Wit's End jadi ini juga tidak terlalu perlu. Tapi kalau emang musuhnya bener-bener banyak magic damage itu bisa pakai Maw juga ya. Itu efek on hitnya akan memberikan magic shield yang gede banget ke si Twitch ya. Lalu ini kalau misalnya musuhnya banyak CC bisa pakai Edge of Night juga bisa. Atau perlu anti heal bisa bikin Champang Chain Sword ya. Karena kita nggak bisa bikin Mortal Reminder kalau udah buat terminus. Lalu ini yang nanti di video saya juga sempat pakai karena lawan Nautilus dewa banget ya. Ini item anti shield ya. Lalu untuk rune jelas kalian bisa lihat ya pakai Little Tempo ya untuk build on hit yang memerlukan attack speed biar bisa lebih cepat lagi nge-play efek-efek on hitnya. Lalu brutal yang ngasih on hit damage. Lalu ini Giant Slayer cukup wajib ya karena sebagai marksman itu biasa nyeranginnya tuh tank ya. Saya nanti salah pakainya Coup de Grace. Kalau saya misalnya pakai Giant Slayer itu bisa lebih gede banget damage-nya. Lalu pakai Alacrity. Lalu untuk secondary rune-nya bisa pakai Sudden Impact ya, karena ini bagus banget di Twitch yang bisa ngilang pakai ability satunya ya. Jadi gampang banget aktifin efek si Sudden Impact ini ya. Lalu untuk spellnya ya pakai flash udah pasti. Yang satu lagi tuh bisa ghost karena kita nggak ada item penambah movement speed. Lalu karena si Twitch ini teamfight damage-nya gede banget, itu di dalam satu teamfight dia bisa ngejarin musuh-musuh yang mau kabur ya pakai ghost ini ya. Karena setiap kali takedown ini durasi ghost itu bakal di extend 6 detik gitu loh. Atau kalau ya standar spell edisi lain ya kayak exhaust. Oke, semoga penjelasan saya untuk build Twitch kali ini cukup bisa dimengerti. Langsung aja kita ke gameplaynya ya. See you in the gameplay. Oke, hai semuanya, apa kabar? Balik lagi dengan channel saya Pidil Gemo. Maaf nih tadi ada technical issue jadi kita tidak langsung memulai dari awal. Tapi di sini kita akan memainkan Twitch ya. Jadi ini mengikuti video yang saya udah buat. Ini kita akan bermain Twitch dengan build on hit ya. Jadi ini kita rada struggle di awal-awalnya karena tadi ada permasalahan saya Oh my god, ini hoki banget ya. Oke, jadi tolong dimaklumin kalau saya mainnya cacat karena saya bukan player edisi. Jadi ini ribet banget ya Tuhan. Oke, di sini kita dapat 1 kill, nggak apa-apa. Walaupun itu kayak rada hoki ya karena musuhnya kayak berani gitu loh. Ini kita bikin boots attack speed, lalu nih kita bikin anti heal mungkin buat si Nami-nya ya nanti.
Dan si sayanya juga udah ada Vampiric Scepter ya. Aduh, nggak konsen. Ini dari tadi kita punya turret di ini ya, ke push gini ya, karena emang Twitch ini rada nggak ada clearing toolnya tuh dikit ya, jadi dia bener-bener ya kalau bisa sih supportnya itu bantuin dia nge-clear lane ya. Terus kita nih rada terbully gitu ya, karena nih kita ini si Lulunya nggak ngebantuin nge-auto ya, jadi ribet. Oke, not bad. Kita nih dengan bantuan bantuan buffnya Lulu bisa mendapatkan kill tadi. Oke, di sini kita bikin anti heal lah ya, nggak apa-apa. Kita bikin anti heal, lalu kita ke item pertama yaitu Blade of the Ruin King ya. Jadi mungkin kalau Twitch ini kadang-kadang saya kena ambush gitu ya, lagi di depan gitu, mungkin kita pakai ability satunya nih pada saat kayak udah di sini nih. Jadi kayak musuhnya nggak tahu ya kita ada di sini, terus kita bisa serang kayak gini di saat kita udah punya buff segala ya. Di saat musuhnya juga udah nggak skillnya gitu tadi ya, kamu lihat si sayanya itu pakai ability 3-nya ya. Oke. Ini kita ambil farm dulu. Jadi di sini kita item pertama akan Blade of the Ruin King, lalu kita akan main tentunya Runen ya. Lalu nanti kita akan membangun Terminus. Item wajib ya buat kalau build full on hit, karena efeknya bagus banget. Sini DG udah up. Oke. Di sini musuhnya tidak ada yang, tim kita nggak ada yang ke atas, jadi mereka mendingan Rift Herald ya. Kita nggak bakal bisa apa-apa nih kalau, dan Lulunya nggak tahu ngapain ya. Kita tidak mengerti Lulunya mau ngapain, karena ya tidak bisa apa-apa. Kita timnya nggak ada di situ. Oke. Ini kita harus hati-hati sama ultimate-nya si Nami. Kita nggak tahu ya, dia kayak masih ada ultimate. Oke, kalau kita kayak langsung brutal gitu rada nggak bisa ya ini, karena nih musuhnya ada Nami. Dia ada lebih banyak sisi daripada kita, jadi kita mainnya santai aja. Kita di sini udah satu level lebih tinggi daripada. Oh my god, masih kena. Oke, di sini kita bikin Blade of the Ruin King. Kita clear aja dulu. Oke, kita balik dan kita bikin Blade of the Ruin King, item pertama kita ya. Atau kita bisa langsung bangun Terminus juga nih kalau mau. Tapi kita Blade of the Ruin King aja ya. Abis di buff itu dia tuh buff pencurian movement speednya juga gede banget, musuh tuh jadi kayak kena slow banget ya. Jadi itu dibangun early game juga not bad. Oke, nggak apa-apa, tadi kita pakai ability 1 dulu ya. Kita nggak mengambush musuh gitu loh. Ini ternyata Lulu sama Twitch ini kombinasi yang mematikan banget ya, kayak jauh lebih enak gitu.
Apa Lulu emang meningkatkan semua kapasitas champion ya. Jadi saya udah, by the way, saya udah bilang ya di video TikTok saya, kalau kamu belum lihat, tentang kenapa kayak oke, di situ kita berhasil meledakkan ability 3-nya itu deket si Xin Chao-nya. Jadi Xin Chao juga kena stack 5 stack ini ya, 5 stack dari pasifnya Deadly Venom ya. Jadi kalau bisa meledakinnya juga kita harus lihat-lihat ya, pas deket gitu bisa ledakannya itu disebarin ke sekitar target yang kena udah punya 5 stack ya. Jadi kita tunggu 5 stack baru ledakin kalau bisa. Oke, di sini kita belum mendapatkan hal yang heboh banget ya dari build on Twitch. On hit Twitch, on hit tuh kayaknya rada ya rada nunggu item juga gitu ya. Kayak build item critical baru kelihatan banget gitu. Oke, di sini kita ke atas lagi dan semua lane kita sepertinya menang ya di sini ya. Jadi sepertinya bakal jadi game yang mudah. Nah, gila gua. Hampir aja. Aneh ya kalau sampai saya kalah. Saya soalnya ada red buff. Saya nggak nyangka saya sampai bakal kritis gitu. Oke, di sini kita Oke, kita belum meledakin pakai ability 3, tapi kita udah membunuh. Moga-moga ini gamenya nggak terlalu cepet ya. Jadi ini emang si Twitch sebenarnya farmingnya tuh rada lemah sebelum ada Runen sih ya, karena dia ngandelin kayak poison dari Deadly Venomnya. Kita nggak ada serangan area lain ya. Dan kayak ability 3 tuh terlalu berharga gitu buat dipakai sembarangan buat nge-clear minion. Ya bisa sih, cuman harus hati-hati aja makanya. Di saat dibutuhin nanti nggak ada. Oke, ini mana sih jungler siapa sih Bukong kan? Oh iya, ini nggak ada yang nyerangin, apa maksudnya ya? Nggak ada yang serang. Oke, kita bangun item kedua yaitu Runen Hurricane. Di sini dia akan meningkatkan semua on hit Twitch ya, dan seperti yang saya udah bilang di TikTok, kalau misalnya dipakai sama ultinya itu bisa dia itu menghasilkan 2 kali lipat on hit ya di 2 target gitu. Jadi ada target yang bisa kena ultinya dan kena kena Runen Hurricane itu, jadi dia nge-apply 2 kali on hit ya. Jadi ini mestinya build on hit itu jadi bagus ya. Tapi di sini kita harus kita lihat ya di sini ya. Oke. Jadi ini kita udah terlalu fat juga ya. Jadi ini emang kelihatannya kuat, tapi ya ini musuhnya aja yang kagak jelas ya sebenarnya. Kalau mau jujur ya. Oke. Nah, gimana ya? Oh my god. Nggak apa-apa, kita kayak ngepok pakai ability 1 sama 3-nya ya. Oke, di sini kita menuju item selanjutnya yaitu terminus, atau kita usaha untuk bunuh ini. Oh my god. Ya, Vexnya diem aja nih. Ya, Vexnya diem aja pak. Ya pinter nih si Vexnya, pinter. Emang saya bego sih, tapi ini Vexnya pinter banget ya.
Pinter Vex kita bilang. Gila ini Assassin Wukong najis banget damage-nya. Oke, jadi kalau kita mainnya galau-galau gitu kita malah mati ya. Kalau kayak yang tadi saya lakukan, kayak kita harus either kita maju, kita komit, atau kita nggak maju sama sekali ya. Jadi ini kebodohan, kejelekan saya. Kadang-kadang mainnya terlalu galau gitu ya. Mau maju nggak tahu. Ini player yang kayak Vex ini nggak jelas sih. Dia lihat nggak tadi sepanjang timnya lagi maju dia diem-diem di belakang. Lo pada diem-diem gitu mendingan balik atau apa gitu, kayak nggak jelas. Jadi maunya apa gitu. Oke. Ini musuhnya ada Baron, jadi kita nggak boleh sembarangan. Oh my god, susah amat dapat cannon. Gimana ya? Oh dia deket-deket boy. Ya kan bangke kan. Nih bikin darah tinggi nih si Vex juga diem-diem di belakang. Bikin catchy ya nih player-player Vex ini. Kita udah bangun ini aja ya, nggak tahu nih dia bagus atau enggak. Ya elah gila dia darah segitu, dia bukannya pakai ability-nya dia kabur nge-flash. Ini nih Mantuch emang harus ada coverage ya. Kalau nggak di cover ribet. Kita pel menang banget tapi kayak secara objektif kalah loh. Don't trust any liquid you can see through. Gila. Kalau saya udah kesel sama tuh orang nih, saya bakal komentarin terus, ini Vex nih ngapain sih? Oke, nggak apa-apa, kita terminus, perlu 140 gold lagi. Ini Nautilusnya tanky banget dia bangun Heartsteel, main Heartsteel udah bangun Heartsteel, bangun ini lagi Pinball Winter ya, gila. Itu 2 item stack gitu loh, berarti nggak jelas kan sama mati kan ini namanya si Vex-nya ini. Ini nggak bisa menang ya, gila ini sih damage-nya gede banget sih si Nautilus ya. Padahal dia nggak ada, gila sih. Liquid you can see through. I'll be right under. Oke, kita dapet ini masalahnya. Gila ini banget. Gila nggak tuh? Sumpah, tapi ini Nautilusnya tankinya setengah mampus segila, padahal udah ada Blade of the Ruins kan kita. Gila sih.
Ada Blade of the Ruined King sama Baron Buff juga nggak mati-mati. Nautilusnya gila. Ini sih parah sih nih. Emang saya udah pernah bilang ya di video sebelumnya itu apa item Heart Shield tuh OP banget ya. Terus Fimbul Winter juga emang jadi nge-solve problem mana yang dipunyain si Nautilus sih. Dan dia tuh jadi tanky banget gila. Soalnya kalau tanky doang terus kayak ada masalah mana tuh nggak, ya Nautilus bakal nggak berguna di sini. Tapi dia udah bikin Fimbul Winter, bikin Heartsteel juga gila. Oke, di sini nanti kita ke item selanjutnya yaitu Wit's End ya. Oke. Oke, dapat. Ngeri banget. Oke, di sini kita maju nggak? Oke, nggak apa-apa, nggak usah. Kita udah buang flash spirit apa ghost di situ. Kita jangan mainnya agresif. Saya harus belajar untuk apa ya, nunggu gitu ya. Jangan apa-apa dimajuin gitu. Oke, di sini kita bikin item keempat kah? Sebenarnya kita ada Elder ya, apa yang kita tunggu itu apa gitu, bingung. Nah ya, kita perlu champion engage ya, nggak bisa sembarangan. Harus gimana? Oke, gimana ini, gimana? Kita tidak mengerti apa yang terjadi. Ini kenapa ya? Nah, ini Elder DG-nya tuh dibuang kayak gitu aja ya. Dari sini kita bangun item selanjutnya yaitu Wit's End ya. Lalu nih item terakhirnya yang bingung ya, mau bangun apa ya? Kita bangun anti heal atau kita masih ada item anti heal ya? Bisa anti heal sih, bisa anti shield juga. Mungkin kita bikin anti shield nggak ya? Sebenarnya si Vex-nya ini udah ada anti shield. Ini karena kebetulan emang musuhnya itu ada banyak shield dan banyak healing ya. Jadi kayak udah punya beberapa item healing, jadi ya bagus itu item. Aduh, nih kita perlu timnya ya, nggak bisa nih, kita nggak berani ya maju-maju kayak gini. Ini tolong di burst aja nih, kok nggak burst sayahnya. My god, itu di burst boy. Oke, kita harus ke bawah nih ya. Oke. Ini susah banget, pusing gua, nggak tahu, nggak ada yang maju nih. Kenapa ini Wukongnya kesini? Gue bingung deh. Kenapa? Itu kan lagi mau fight atau enggak atau gimana? Nggak ngerti gua. Ini udah si Nautilusnya tuh OP banget loh. Nggak bisa. Oke, ini apakah kita menang gara-gara kenapa lu ambil buffnya sih? Kita nggak bisa nih, gila ini gede banget shieldnya. Kita nggak tahu ya, ini kita pencet-pencet tombol auto aja. Oh my god, harus kayak gini nggak sih gamenya?
Sebenarnya nih kombinasi Lulu sama Twitch tuh udah bagus banget ya. Kayaknya kita bangun anti shield aja ya. Karena musuhnya juga banyak banget shieldnya. Kita nggak bisa ngandelin si Vex-nya juga ya. Walaupun ini juga bikin Guardian Angel juga bagus. Lihat ya tuh musuhnya juga banyak item shieldnya. Nah sini nggak tahu nih Wukongnya kagak jelas ya. Kita maunya ngapain itu bingung ya. Nggak bisa. Udahlah tamat. Nggak ngerti gue sama Wukongnya, gue nggak ngerti sama sekali ya. Tadi saya juga nggak ngeliat saya di ulti lagi. Oh my god. Masih akalnya bikin anti shield aja ya. Ini udah pada punya anti shield juga sebenarnya. Musuh tadi saya pakai ini ya, pakai Quicksilver ya. Ini gila, Nautilusnya udah 1200 health-nya. Apa dari hardskill gila nggak sih ini satu item nambah health 1900 itu nggak ada otak weh. Anti health items. Nexus is under attack. Nah, gamenya udah ke late game kayak gini. Wukong kagak jelas ya, dia mainnya bagus tapi ini kagak jelas tadi kenapa dia malah ke bawah situ ya. You can see through. Oh my god. Ini kita bingung ya, apa kita harus bangun item Edge of Night aja ya? Kayaknya udah pada punya anti shield sih, jadi kita bikin Edge of Night aja deh. Biar nggak dibunuh sama si Nautilusnya, nggak kena sisi ya dari Yone juga. Who's following me? Gimana ya ini cara bunuhnya? Gila ini gimana caranya? Jadi kita jangan fokus si Nautilus sih, jadi kita bunuh serang champion lainnya aja ya. Oh my god, gimana ini? Masih mungkin. Oh my god. Gini aman gamenya, ya ampun. Kita perlu Baron ya. Ah. Oh my, gila. Ini cacat lagi anak saya. Oh saya salah. Oke. Ini Nautilusnya gila sih. Ini satu champion kayak gini parah sih. Ini hardskill emang harus di nerf sih, parah. Ini Nautilusnya apaan woi? Kita perlu item apa ya? Lalu kita bikin Guardian Angel aja. Wah ini sih Nautilusnya gila sih. Ini siapa yang bisa lawan Nautilusnya harus bikin apa namanya? Item anti health ya, yang spell bleed itu. Oke dapet. Gimana ini? Oh my god. Ya Tuhan.
on. You have slain an enemy. Game gini amat. Killing Kalah spree. juga lagi. Oh my god. Oke, nggak apa-apa ya. Semoga dari sini kita lihat damage-nya dan kalian bisa lihat ya, ini parah sih Nautilusnya. Ini bener-bener gara-gara satu champion itu gila. Oke, di sini damage saya 90k ya, 90,8 ya. Ini ya karena si Nautilusnya ya. Jadi ini bagi yang bilang si Twitch nggak ada damage salah ya. Tapi ini emang ada champion yang super tanky banget ya. Jadi ini damage-nya bisa segede ini. Tapi still ya, ini Twitch emang damage-nya gede. Team fight-nya itu emang damage-nya gede ya. Apalagi kalau di cover, di protect itu bisa gede banget ya. Kita lihat nih damage taken si Nautilus berapa. 100.000 ya Tuhan, ini game apaan? Woi, ini parah. Ini sih game, ini hardstyle sumpah harus di nerf ya. Ini nggak bisa nih. Ini game jadi cacat banget ya gara-gara satu item ini. Ya, padahal second win sampai 7k, overgrowth sampai 530 nih. Game 27 menit sih ini, jadi damage 90k. Gila gak sih? Kalah udah selama itu. Ya ampun, gue pakai Cube de Grace lagi. Saya nggak pakai ini ya, pantesan damage saya nggak segede itu. Karena saya pikir tadi musuhnya tuh champion lembek itu cuman si Nautilus doang yang tanky ya. Oke, tapi sekian nih untuk gameplay dari si Twitch ya. Damage-nya gede, ini game 27 menit jadi emang damage segede itu. Tapi semoga dari sini kalian bisa melihat damage dari build on hit Twitch ya. Kalau kalian menikmati, jangan lupa untuk comment, like, dan subscribe. Thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye. Nama pemilih umur aku 2